Permainan liar atau permainan yang penuh komplikasi sering kita jumpai di turnamen. Sebagai pemain, tentu kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan jika lawan membawa permainan ke tingkat komplikasi yang rumit. Pada game kali ini, kita akan belajar bagaimana teknik bertahan dari Grandmaster Magnus Carlsen. Kali ini, Carlsen pegang hitam melawan Viswanathan Anand, mantan juara dunia. Di posisi ini, pion F5 putih menyerang menteri, dan di saat yang sama menyerang pion G6 yang menjadi perlindungan bagi Raja Hitam. Jika terjadi pertukaran pion, benteng F1 memiliki jalur terbuka yang sangat strategis untuk menyerang sayap raja. Carlsen terlebih dahulu mengambil pion A2, menciptakan pion bebas dan memberi ancaman serangan discovery gajah D4, di mana menteri putih di C2 akan jatuh. Putih merespon ancaman hitam dengan gajah F2, sebuah langkah defense terhadap Raja Putih. Di posisi ini, silahkan pause video ini selama 30 detik. Silahkan teman-teman mencari langkah yang terbaik bagi hitam. Selamat bagi Anda yang menjawab pion G5. Teknik bertahan dari Magnus Carlsen. Langkah ini didasarkan atas pemahaman dari prinsip pertahanan, yaitu persempit ruang gerak para perwira penyerang dari lawan. Dengan majunya pion G5, diagonal dari gajah H3 untuk sementara tertutup. Begitupun diagonal menteri C2 ke H7 tertutup oleh pion F5. Dan hal ini juga terjadi dengan benteng F1. Di posisi ini, Anand melangkah benteng Fe1, membuka jalur serangan baru di file E, dan bermaksud menempatkan bentengnya di baris ke-7. Carlsen sebagai seorang pemain yang memiliki tingkat pemahaman posisional yang tinggi, segera menarik menteri ke F7, memberikan jalan bagi pion bebas di A3. Langkah ini juga sebagai antisipasi untuk menyiapkan pertahanan. Sekarang, hitam memiliki pion bebas yang tinggal 2 langkah lagi menuju petak promosi. Anand menyadari sulit untuk mencegah pion bebas hitam. Satu-satunya cara untuk menahan keunggulan hitam yaitu melakukan serangan terhadap Raja Hitam. Sebab jika menunggu hingga masuk ke permainan akhir, maka dipastikan putih kalah. Di sini Anand mulai melancarkan serangan dengan benteng E6. Kemudian Carlsen melangkah kuda G4, menawarkan pertukaran perwira. Carlsen menyadari dengan semakin berkurangnya perwira, serangan putih bisa ditahan dan selanjutnya mengandalkan pion bebasnya. Anand menukar kuda dengan gajah, pion kali gajah. Sekarang pion F5 diserang 2 kali oleh menteri dan benteng, dan hanya dipertahankan oleh menteri putih. Menyadari pion F5 menjadi lemah, Anand mendapatkan ide baru untuk menyerang Raja Hitam. Benteng G6. Raja Hitam tidak lari ke H8, tetapi ke H7, menempati jalur yang sama dengan diagonal menteri putih. Sebagai pemain catur,
mungkin Anda melihat ada bahaya menempatkan raja pada diagonal yang sama dengan menteri. Tetapi ini hanyalah jebakan dari Carson supaya Anda melakukan serangan kombinasi. Benteng D7. Dengan percaya diri, Carson mengambil benteng dengan menteri kali benteng. Carson sudah menyiapkan serangan balasan sekaligus defense terhadap serangan putih. Anand mendorong pion F6 dengan ancaman benteng G7 double skak. Di posisi ini, seolah-olah Raja Hitam sudah hampir dijemput oleh malaikat maut. Tetapi tidak, Carson memiliki cara untuk mencegah ancaman mat. Menteri D1. Petak D1 sudah dilihat oleh Carson ketika ia melangkahkan rajanya ke H7. Pengorbanan benteng dibalas dengan pengorbanan menteri, memaksa putih untuk mengambil menteri. Raja kali benteng. Teknik bertahan dengan dua tujuan, menghentikan serangan lawan dan melakukan penyederhanaan. Sekarang putih memiliki beban, yaitu pion bebas hitam tinggal 2 langkah lagi ke petak promosi. Anand melanjutkan perjuangan dengan menteri D3. Raja H6 menempatkan raja di posisi yang aman. Sekarang pion F6 mendapat serangan 2 kali dari gajah dan benteng hitam. Anand melangkah pion H4. Pion kali pion en pasan. Sampai di sini Anand menyerah, melihat posisi raja yang aman, dan pion F6 akan jatuh, sementara pion bebas hitam tidak bisa dicegah.